Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah ya berkah gitu, yang dapat memberi kesempatan pula gitu buat saya tampil di hadapan kalian ini. Lalu salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang berkat ketabahannya dan dalam keteguhannya dalam memperjuangkan Islam sehingga Islam menjadi agama yang tersebar dan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Oke, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sedikit pembahasan yang telah saya pelajari di dalam kitab Fiqhul Islam yang berjudul Pengertian Taqdis. Jadi teman-teman, taqdis itu adalah tingkat penghormatan setulus hati yang paling tinggi. Ini taqdis ini bisa dilakukan oleh manusia kepada manusia ataupun manusia kepada benda lain gitu. Nah, taqdis ini atau pensucian muncul akibat dorongan perasaan manusia yang disertai dengan mafahimnya, atau bisa sebaliknya, yaitu dorongan mafahim yang disertai dengan perasaan gitu. Nah, terus taqdis ini ada bisa kepada berhala atau kepada pahlawan gitu. Nah, kategori taqdis ini muncul karena ada perasaan yang disertai dengan mafahim dia atau pemahaman dia tentang ketuhanan gitu, atau tentang sesuatu yang dianggap agung. Dan ada juga bentuk taqdis kepada Allah, yaitu dengan cara ibadah, berdoa, tunduk dan pasrah kepada hukum-hukum Allah. Nah, dalam dua tindakan taqdis tadi gitu, dua-duanya itu adalah dorongan yang muncul dalam diri manusia disertai dengan perasaan tadayun. Nah, apa sih perasaan tadayun? Perasaan tadayun itu adalah perasaan kurang atau lemahnya seorang hamba atau seseorang terhadap sesuatu yang lebih tinggi atau lebih agung daripada dia, yaitu Al-Khaliq, pencipta. Nah, taqdis ini sendiri atau rasa pensucian ini adalah fitrah pada manusia, jadi tidak mungkin dihilangkan. Dan taqdis juga merupakan penampakan dari gorizah tadayun atau naluri beragama kita gitu. Lalu bentuk tertinggi dari taqdis adalah beribadah, dan bentuk taqdis yang lain juga ada seperti tunduk, khusyuk dan tawadu. Lalu perasaan manusia ini digerakkan oleh taqdis dengan dorongan yang kuat atau lemah sesuai mafahim yang diikat dengan perasaan tersebut. Jadi mafahimlah yang menentukan tata cara taqdis dan menentukan kapan dia melakukan atau meninggalkannya. Nah, jadi karena sesuai dengan pemahaman masing-masing, jadi bisa saja terjadi kesalahan dalam taqdis itu sendiri gitu. Jadi bisa saja ada kesalahan ketika mengalihkan taqdis dari Al-Khaliq menjadi taqdis kepada makhluknya gitu. Kayak ada seseorang yang katanya ini mensucikan Al-Quran gitu, mensucikan Al-Quran dengan cara menciumnya, dan tapi perilakunya atau perbuatannya ini justru bertentangan
dengan Al-Quran itu, seperti dia menganggap bahwa Al-Quran itu tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, gak sesuai, udah ketinggalan zaman dan sebagainya. Dan ini adalah suatu bentuk pertentangan ya terhadap rasa takdisnya dia tadi gitu. Nah, padahal terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nah, jadi karena itu memang ada kemungkinan untuk mengalihkan takdis karena berubahnya mafahim gitu. Dengan demikian takdis ini lahir dari dorongan dengan berpikir yang disertai dengan perasaan sehingga menjadi takdis yang kokoh. Jadi takdis kita itu harus dibangun berdasarkan pemikiran gitu. Jadi selain dorongan dari perasaan, lalu mafahim, nah kita juga harus berpikir, harus menggunakan akal kita. Nah, sehingga perasaan takdis ini menjadi kokoh, jauh dari kesesatan. Makanya takdis yang dilakukan oleh seorang muslim itu harus disertai dengan akal. Dengan akal, kaum muslim menyadari bahwa takdis kepada Allah adalah aktivitas peribadahan dengan cara menaati perintahnya serta tunduk dan patuh pada apapun yang tercantum dalam Al-Quran. Dan jika dia mensucikan Nabi, berarti dia percaya pada apapun yang disampaikan Rasulullah melalui hadisnya gitu, bahwa semua hadis Rasulullah itu berdasarkan dari wahyu Allah. Nah, jadi takdis kepada Al-Quran itu dilakukan dengan pemikiran yang disertai dengan perasaan takdis tersebut, bukan mensucikan Al-Quran dengan cara menciumnya, tapi menganggap Al-Quran itu sudah tidak layak di zaman sekarang. Itu jadi bagi kaum muslimin, akal yang menentukan yang seharusnya apa yang disucikan gitu, dan caranya juga bagaimana cara mensucikannya gitu. Karena itu bagian kewajiban kaum muslimin juga untuk menjadikan takdisnya bersumber dari akidah Islam disertai dengan dorongan berpikir. Kemudian mengubah takdis tersebut menjadi perkara yang jelas sehingga setiap muslim mampu menjaga tiap celah Islam agar tidak bisa diterobos oleh musuh Islam, agar pemahaman kita tidak gampang dimasuki gitu, tidak gampang diracuni oleh musuh Islam. Maka harus menggunakan akal seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.